Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nusyifa, mahasiswi dari Universitas Mercubuana Meruya, jurusan akuntansi. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-undangan pusat yang sudah berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, konsep dan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan. Yang pertama adalah politik. Upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD. Yang kedua, administratif, yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Yang ketiga, ekonomi, yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai. Yang kedua, seluruh anggota lembaga legislatif dan partisipasi masyarakatnya. Yang ketiga, faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Yang keempat, faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien. Masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini? Dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut? Masalahnya antara lain, pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Yang keempat, kondisi SDM, aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, korupsi di daerah. Yang keenam, adanya potensi muncul konflik antar daerah. Penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia. Membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah.
Selanjutnya, melakukan pembatasan anggaran kampanye. Karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang ketiga, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah. Dengan memilih Mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa pariwisata digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonominya yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan pajak. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak. Pajak adalah instrumen kebijakan fiskal yang paling penting. Kedua, pengeluaran belanja negara. Yang ketiga, obligasi. Selanjutnya, anggaran. Selama penanganan COVID-19 dan insentif pajak. Kebijakan percepatan pembangunan dalam menghadapi globalisasi ekonomi, yaitu pengelolaan sumber perekonomian negara. SDM yang berkualitas tinggi akan mampu mengelola sumber perekonomian negara dengan optimal, sedangkan SDM yang berkualitas rendah cenderung kurang optimal dalam pengelolaan aset negara. Sumber perekonomian yang dimaksud terdiri dari sumber daya alam, pajak, perusahaan milik negara, dan lain sebagainya. Kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM yang bermutu tinggi menjadi salah satu indikator negara dikategorikan sebagai negara maju. Hal tersebut dikarenakan SDM yang bermutu tinggi dinilai memiliki etos kerja yang lebih baik dan dapat mendorong kemajuan negara. SDM yang bermutu tinggi ditandai dengan tingginya penguasaan iptek. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas SDM. Tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan solusi persaingan global. Tantangannya yaitu kemampuan dalam beradaptasi. Perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi pada dunia bisnis mendorong SDM untuk terus berubah. Bahkan, pekerjaan yang dianggap penting bisa hilang dalam 3 tahun ke depan. Solusi di masa kini dan di masa depan. Kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bekerja dalam tim merupakan komponen penting yang dibutuhkan SDM selain kecerdasan intelektual. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.